Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovi Azril Wahid Putra dengan nomor induk mahasiswa 14620000271. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah PAP, pengembangan aplikasi berjalan. Pada kesempatan kali ini, ujian kali ini akan menjelaskan tentang program kasir. Jadi langsung saja kita akan buka terlebih dahulu codingnya di Visual Studio Code. Nah, baik ya. Ini kita sudah masuk di sini. Kita langsung ke coding yang awal. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk yang coding dari stateless widget dan stateful widget. Ketika nanti saya akan menjelaskan tentang dari coding dari dalam scaffold-nya, maka saya akan membandingkan dengan hasil output luarannya. Jadi ini merupakan hasil ketika di running. Untuk yang di awal, penjelasan tentang stateless dan stateful, ini saya tidak membandingkan terlebih dahulu dengan output yang ada di Google. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini kita mengimport package floater material dart seperti biasanya, service juga. Lalu ada ketambahan untuk dependensi intelijensinya. Seperti biasa, ada stateless widget, yaitu salah satu fungsi widget yang dia fungsinya itu statis. Dia tetap berubah maksudnya, karena dia nilainya bersifat pasti. Filter PAB ini untuk sebagai fungsi title-nya pada judul halaman webnya di sini, dia akan tetap bernilai sama dan tetap. Ini title-nya, namanya sini, kita bisa lihat namanya di sini ya, sesuai nama dan entry saya. Lalu untuk yang kedua pada stateful widget, yang dimana widget ini bernilai dinamis dan bisa berubah-ubah, dan semua nilai-nilai controller ini berada di dalam stateful widget. Nah, di dalam fungsi stateful widget ini ada fungsi create state. Nah, yang dimana create state ini untuk mengolah nilai-nilai controller ini. Nah, lalu untuk nilai create state ini kita membuat sebuah class underscore my home page state. Ini merupakan extends atau perluasan kelas dari my home page, yang dimana my home page ini merupakan masuk di dalam stateful widget. Lalu pada kelas my home page state ini itu kita membuat berbagai controller. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 11 lebih controller untuk membuat atau mengembangkan nanti di dalam fungsi-fungsinya. Kayak ada fungsi kembali, uang dibayar, grand total, PPN, dan di mana semua ini merupakan fungsi-fungsi controller dari nomor nota, nama pembeli. Jadi di sini ada 11, masuk uang kembali sampai uang kembali. Di sini kita buat semua nilai controllernya, sehingga bisa diolah nilai-nilainya nanti. Yang dimana sesuai fungsi dari stateful widget, nilainya merupakan dinamis, bisa berubah-ubah. Disitulah fungsi controller untuk mengendalikannya. Lalu di sini kita menginisialisasikan berbagai fungsi atau variabel-variabel. Untuk jenis pelanggan, kita ada null variety, yang dimana dia tidak bisa bernilai null. Jika diisi null, dia akan error. Nah, maka dari itu diberikan string tanda tanya di sini. Kita buat semuanya mulai dari hari libur, saudara, ini hasilnya tidak, stringnya tidak, lalu ABC value, BBB, XYZ, dan WWW ini bernilai false. Jadi dia di sini untuk tipe datanya boolean, sehingga nilainya dia akan mengulang terus, dan jika hasilnya salah dia akan dibalikan lagi. Lalu untuk nilai diskon, hari libur, semuanya ini kita berikan tipe data double, sehingga agar bisa menerima inputan dari integer yang nilai koma, bukan nilai bilangan bulat. Bisa nilai koma. Lalu kita membuat sebuah fungsi void reset all value, gunanya di sini untuk tombol reset. Di sini ada tombol reset terakhir. Jadi kita setelah menginputkan semua nilai-nilainya, di sini kita ada tombol reset untuk bisa mengembalikan semua nilainya menjadi 0.
Nah, untuk jenis pelanggan di sini kita berikan sama dengan 0. Jadi semua akan kembali meresetnya ke angka 0. Lalu ada nilai void validate input yang dimana di sini ada fungsi on press dari proses selesai yang dimana nanti ketika proses ini diklik, dia akan memunculkan snack bar yang dimana sesuai NPI ganjil yang memunculkan suatu perintah yaitu namanya nanti akan keluar tulisan proses selesai. Seperti itu. Di sini juga ada scaffold messenger, show snack bar, message-nya tadi ini akan keluar proses selesai. Lalu ada void process, ya ini ya proses. Nah, di sini dalam void process ini merupakan inti dari perhitungan dari sistem kasir ini. Jika nanti ada fungsi scaffold ini widget scaffold ini widget build-nya dia menjelaskan tentang seluruh bentuk-bentuk dari UI-nya untuk yang scaffold. Jika untuk perhitungannya, jika dia pembelian sekian, diskonnya berapa, kemudian hari libur itu ditambah berapa, jika tidak libur dikurangi berapa, semua masuk pada fungsi void process. Nah, pada fungsi void process saya akan membahasnya terlebih dahulu. Di sini kita menginisialisasikan fungsi integer, ada null variety jumlah belinya, dia tidak boleh kosong, dan uang yang dibayar itu juga tidak boleh kosong. Karena dua hal ini adalah dua hal penting, yang dimana pada jumlah beli nanti itu adalah total pembelanjaan yang kita beli, total hasil uang belanja kita. Lalu uang yang dibayar itu adalah uang pembayaran kita. Jadi nanti uang yang kita bayar akan dikurangi dari jumlah beli. Seperti itu. Yang dimana nanti jumlah beli itu akan diolah sedemikian rupa dengan berbagai banyak variabel-variabel fungsi juga yang mengatur di dalamnya. Jadi jumlah beli nanti akan dikurangi diskon dulu, lalu akan dikurangi oleh saudara, jika saudara akan ditambah, jika tidak akan jika saudara akan dikurangi, jika bukan saudara akan ditambah nilainya. Lalu juga ada nilai PPN juga. Jadi di sini kita jumlah belinya akan di integer parse yang akan dijadikan sebuah teks. Jadi nanti nilainya akan di integer parse menjadi sebuah teks yang dimana jenis pelanggan ini ada diskon. Diskonnya ini sesuai jenis pelanggan. Jika di sini ada fungsi if else, jika jenis pelanggannya itu biasa, dia akan dikalikan 0 atau tidak ada diskon sama sekali. Kemudian if yang bertingkat selanjutnya, jika jenis pelanggannya adalah dia pelanggan biasa ya, itu pelanggan saja itu akan dikalikan 2%. Nah, kalau di sini kita dikalikan 0,02, 2% itu kan 0,02. Lalu else if yang terakhir, jika jenis pelanggannya itu pelanggan istimewa, maka diskonnya akan dikalikan 0,04 atau 4%. Setelah itu, fungsi diskon controller ini dia akan dijadikan string. Semuanya akan dijadikan string. Lalu untuk hari liburnya, kita ada fungsi if. If jika hari libur, maka dia akan dikurangi 2.500. Jika dia liburnya tidak libur, maka tidak akan dikurangi sama sekali, tidak ditambah, tidak dikurangi. Lalu jika ini ada fungsi saudara, kondisi saudara, jika nilainya itu benar, dia saudara, maka akan dikurangi 5.000. Dan jika tidak saudara, maka akan ditambah 3.000. Untuk barang belinya ada 4 kategori, ABC, BBB, XYZ, dan WWW. Jika ABC akan ditambah 100, jika BBB dikurangi 500, jika XYZ akan ditambah 200, dan WWW akan dikurangi 100. Fungsi PPN, yang dimana fungsi PPN ini dia tidak ditampilkan, dia akan disable atau otomatis akan keluar, yang dimana nilai dari grand total ini ya, nilai akhir grand total dari penjumlahan dari uang belinya di awal dikurangi diskon, hari libur, saudara, dan jenis barang semuanya, dan juga PPN.
itu adalah merupakan grand total. Jadi katakanlah dia cuma beli 10.000, lalu dengan diskon hari libur semua, sehingga totalnya jadi 7.000. Nah, itu fungsinya dari mana saja. Grand total ini yang pertama adalah jumlah beli dikurangi diskon. Jadi dalam kurung ya, dikurangi diskon. Lalu, jadi ini diskon, hari libur, saudara, lalu barang jenis yang dibeli, semuanya ditambahkan. Sehingga jumlah beli ini dikurangi oleh ke-6 atau ke-4 fungsi ini. Jadi diskon, hari libur, saudara, semua ditambah. Lalu jumlah beli akan dikurangi ke-4 ini. Gitu. Lalu jika jumlah belinya sudah dikurangi, maka nilai PPN-nya, PPN atau pajaknya, itu adalah hasil grand total ini tadi yang tanpa PPN dikalikan 0,1 atau 10%. Nah, setelah itu PPN controllernya dijadikan sebuah string. Lalu yang terakhir ada grand total with PPN atau grand total dengan sudah include dengan PPN-nya, yaitu adalah fungsi dari grand total PPN itu merupakan grand total tanpa PPN ditambah dengan pajak yang itu akan menjadikan grand total keseluruhan. Sehingga grand total ini nanti juga akan dijadikan sebuah string. Lalu untuk uang kembalinya, uang kembali ini merupakan pembayaran kita, uang kembali ini merupakan uang yang kita bayar dikurangi dengan grand total kita, hasil belanja kita. Jadi kita katakanlah bayar 30.000, lalu hasil belanja kita sudah di-include-kan diskon, PPN dan lain-lain, 30.000 dikurangi 10.000 sehingga kembalinya 20.000. Lalu ada pengondisian tertentu, ada if else-nya lagi. Jika uang kembalian kita kurang dari 0 atau bisa dikatakan kita membayar itu uangnya kurang, maka akan keluar snack bar, ya akan muncul nilai uangnya kurang. Seperti itu ya. Nanti kita akan coba. Lalu jika yang kondisi yang kedua, jika uang kembalinya itu lebih dari sama dengan 0, pas ataupun lebih dari, jika katakanlah contoh kita membayar 30.000, uang belanja kita semua setelah include sama PPN itu 30.000 juga, jadi 0 kan sama, ataupun lebih Rp1, itu akan muncul jumlah pembelian untuk uang dibayar itu sudah lunas, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, setelah kita menjelaskan dari void process yang masuk dalam stateful widget, kita sekarang masuk pada fungsi widget build. Build konteksnya ini di dalam scaffold ini menjelaskan semua body, kemudian child, heading, semua tentang user interface dari router ini, dari tampilannya. Jadi yang pertama kita menggunakan single child scroll view. Jadi fungsi single child scroll view ini ditaruh di paling luar dari semua fungsi. Jadi di dalam fungsi semua ini dia ditaruh di dalam single child scroll view. Tidak pakai multi ya, karena hanya butuh satu aja di sebelah kanan untuk scroll ini sehingga menggunakan single child. Lalu di dalam single child ini terdapat berbagai fungsi-fungsi. Di sini ada child container sebagai jarak pertama dari paling atas ke yang paling bawah. Jadi yang paling atas ini merupakan ada sebuah foto. Lalu kita berikan padding it's inset.all. Ini jadi paddingnya diberikan, semua padding itu memiliki nilai padding yang sama, yaitu sebesar 30. Lalu kita buat kolom. Dalam kolom ini ada sebuah row yang dia kita berikan center untuk main access alignment-nya. Kita berikan sebuah foto menyimpan di sebuah file aset dengan nama jovi.jpg dengan ukuran fotonya 200 seperti ini ya. Lalu kita berikan kontainer jarak 25. Jadi antara foto ini ke nomor nota ini kontainernya itu jaraknya 25. Lalu kita buat sebuah form. Form ini sampai bawah. Form ini merupakan semua dari nomor nota sampai ke reset. Ini masuk ke file form ya. Ke file form ini. Jadi kita buat form key dulu. Kita bikin size box, ukuran size box untuk segi panjang dengan ukuran 500. Kemudian dalam size box itu
kita buat row lagi. Jadi dalam dashboard ini kita bikin kotak ini ya, kotak besar ini 500. Semuanya ini 500. Di dalam kotak ini, dashboard ini kita bikin kolom lagi, kita bikin cell lagi. Yang terakhir ada row lagi untuk nomor nota. Nomor nota di sini ini ya. Nomor nota ini dengan ukuran hurufnya 20. Di dalam nomor nota ini, setelah nomor nota ada text form field. Ini ya, isian ini, kotaan ini. Yang dimana text form field ini dia memanggil fungsi controller yang di atas, yaitu fungsi nota controller. Nah, di sini juga nilai validatornya, stringnya dia tidak boleh nol. Sehingga nanti jika tidak diisi, maka akan muncul sebuah perintah nomor nota tidak boleh kosong. Akan dikembalikan di return, tidak boleh kosong. Lalu diberikan kontainer 15, jarak 15 dari nomor nota ini ke nama pembeli, kontainer 15. Kita bikin nama pembeli. Sama seperti nomor nota tadi. Nama pembeli ini juga font size-nya 20, lalu lebar dari text form field-nya 250, semua sama, hampir sama. Sampai ke diskon ini semua sama ya. Hanya saja saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang berbeda. Dia juga nama pembeli tidak boleh kosong, nol variatinya. Lalu fungsinya ini ada kontainer 15 lagi ke jenis selanjutnya. Nah, jenis ini kan ada 3. Biasa, pelanggan, dan istimewa. Untuk dashboard ini ada item 3, biasa, pelanggan, dan istimewa. Yang dimana ini menggunakan drop down menu item, mengembalikan lagi. Kemudian jika tidak diisi, maka akan muncul perintah jenis pembeli tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya pada tanggal beli kita menggunakan sama lebarnya atau ukurannya 250 text form field-nya. Kita memanggil fungsi date input controller. Lalu kita memanggil fungsi icon kalender mount rounded. Ini ya, fungsi gambar kalender ini. Nah, itu untuk icon kalendernya. Lalu untuk kita ketika on tab itu ketika diklik ya. Date time itu ada null variety juga. Untuk pick date-nya itu menampilkan show date picker-nya. Jadi untuk waktunya, dia initial date-nya itu ketika diklik, dia date time-nya itu now atau waktu sekarang. Jika tidak diaktifkan now, maka dia akan muncul sesuai tanggalan default-nya. Default itu berarti tahun rilisnya. Gitu. Jadi misalkan dirilis 2020, maka ketika diklik ini, dia akan muncul 2020. Sehingga di sini berhubung ada date time now, dia akan muncul sesuai otomatis ke tanggal sekarang. Jika kita buka di hari besok tanggal 2, maka dia otomatis terisi tanggal 2. Lalu untuk jika tanggalnya 00, maka akan muncul perintah tanggal beli tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya pada jumlah pembelian dan diskon sama. Jumlah pembelian memanggil controller jumlah beli. Lalu kita berikan jarak 15 lagi pada diskon. Diskon ini kita memanggil fungsi diskon controller juga. Kemudian pada hari libur kita sama. Jika dia klik tidak, maka dia akan memanggil controller hari libur, yang dimana tadi kita sudah jelaskan di void process. Jika hari libur, ini ya, kita akan cari lagi. Nah ini ya, ke controller hari libur. Jika dia libur, maka dikurangi 2,5. Jika tidak libur, 0. Kemudian saudara pun sama. Dan barang-barang. Dan ini akan dipanggil kembali ya. Kita terakhir ke diskon. Ke klinik hari libur. Jadi tinggal dipanggil. Lalu langsung saja ke fungsi saudara. Fungsi saudara pun sama. Dia memanggil fungsi saudara yang sudah dideklarasikan di fungsi void process tadi. Langsung kita skip ke jenis barang beli, sama juga ABC, BBB, XYZ, dan WWW. Lalu untuk fungsi PPN pun sama, kita akan memanggil fungsi PPN controller dengan lebar 250, bukan font size-nya juga sama.
Lalu untuk kontainernya ini kita berikan 25 karena jaraknya dari jenis barang belinya agak lebih lebar dengan grand total. Untuk grand total ini memanggil fungsi controller grand total. Lalu kita berikan jarak 15. Untuk row yang uang dibayar ini sama, kita membagi controller uang dibayar. Lalu untuk yang uang kembali pun juga sama. Lalu yang terakhir ada fungsi on press di sini. Ketika on press klik proses, maka dia akan memvalidasi fungsi proses tadi. Ini ya. If from validate, dia akan klik from proses ini. From proses ini tadi ada di sini ya. Nah, void proses ini. Dia akan mengelola semua fungsi-fungsi hitungannya ada di void proses. Kita kembali ke on press tadi. Fungsi on press yang memanggil fungsi proses. Oke, jika tombol di reset, dia akan memanggil fungsi reset all value. Reset all value tadi yang di atas, ini ya. Jadi semuanya akan dinulkan. Jadi itu tadi penjelasan codingnya. Kita akan langsung ke fungsi implementasi pada outputnya. Kita akan memberikan dua outputan. Yang pertama, jika jumlah pembayaran dan jumlah belinya, itu jumlah pembeliannya itu uang kembalinya minus atau negatif. Dan kondisi yang kedua, jumlah bayarnya itu melebihi atau uang kembaliannya itu lebih atau positif atau surplus. Kondisi yang pertama kita akan kondisi surplus lebih dahulu. Kita akan berikan dua kondisi ya. Oke. Ya. Nomor nota kita berikan urutan. Nama pembelinya misalkan Aldi. Ini jenis pelanggannya kita beri pelanggan dulu. Lalu tanggal belinya kita sekarang. Jumlah pembeliannya kita katakanlah 20.000. Lalu jika dia ini hasilnya surplus ya. Jika hari liburnya dia ya. Lalu dia bukan saudara. Terus barang belinya kita BPB. PPN-nya kita kosongin nanti akan keluar otomatis setelah kita proses. Kemudian kita uang bayarnya kita berikan 50.000 lebih banyak karena hasilnya biar surplus. Kita coba proses ya. Oke, hasilnya 28.440. Kita coba kelola. Kita ada uang beli, kita perhitungan pertama. Ini kondisi 1. Ini yang surplus ya. Ini pengeluaran jumlah belinya itu 20.000. 20.000. Dikurangi diskon. Diskon pelanggan ini di sini kita dipilih pelanggan biasa. Yang dimana 2%. Jadi 2% dari 20.000 itu merupakan 400. Sehingga dia dikurangi 400. Hasilnya kita bisa lihat yaitu 19.600. Lalu 19.600 ini hari libur, iya. Maka jika libur dikurangi 2,5. Kemudian jika saudara, ini kita kurangi terlebih dahulu ya. Oke, ini 17.100. Oke, selanjutnya jika saudara, maka dia dikurangi 5.000. Jika tidak saudara ditambah 3.000. Ini 17.100. Ini berhubung tidak saudara, maka dia ditambah 3.000. Tambah 3.000. Maka hasilnya 20.100. Kemudian jenis barang belinya BBB itu ditambah 500. Ini 20.100 tambah 500. Sehingga dia 20.600. Oke, seperti ini ya. Maka untuk PPN-nya dari ini 10%-nya
19.060. Untuk PPN-nya ini dari 10% dari ini itu merupakan 19.960. Oke, kita cek terlebih dahulu di kalkulator ya. Kita cek dulu. 20.000 dikurangi 400. Kemudian jika saudara dia akan dikurangi 5.000. Oh, maaf, jika hari libur dia akan dikurangi 2.500. Kemudian jika saudara akan ditambah 3.000. Kemudian jenis barang beli itu B3. BBB itu ditambah 500. Ya, lalu kita dikalikan 10%. 2060 ya. Nah, ini hasil PPN-nya. Kita berikan, misal kita ganti AAA C1970 ditambah 100. Jika BBB dia prosesnya sekian. Kita rubah sekarang jadi saudara ya. Nah, jika saudara ini tadi hari liburnya dikurangi 2,5. Jika saudara dia akan dikurangi 5.000. Maka ini 12.100. Jika BBB tambah 500, berarti ini 12.100. Ya, ini PPN-nya. Lalu jika ditambah PPN, dia hasilnya grand totalnya adalah 12.870. Dia ditambah 1.170. Sehingga totalnya 12.870. Grand totalnya ini ya, sudah ditambah PPN. Lalu untuk uang dibayarnya 50.000, uang kembalinya ada 37. Sehingga 50.000 dikurangi 12.870 sama dengan 37.130. Ini hasil yang surplus. Dia akan keluar perintah proses selesai. Jika kondisi yang kedua ya, itu nilainya negatif. Kita riset dulu. Kita berikan nomor notanya ini nambah akan Dimas. Kita pelanggan istimewa, tanggal B-nya sekarang. Jumlah pembeliannya 10.000. Lalu dia saudara, hari liburnya 3. Kemudian jenis barang belinya dia BWW. Mata ABC saja. Lalu kita bayar dengan uang yang kurang atau 7.000. Oke, dia masih kurang, masih bisa. Kita bayar dengan uang 4.000. Nah, ini ada perintah uangnya kurang ya. Yang sudah saya jelaskan tadi akan jika uang kurang dari sama dengan 0, uang kembalinya. Dia akan keluar snack bar, dia uangnya kurang. Jadi kita akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa uangnya ini bisa kurang. Kita jelaskan ya. Pembelian awalnya 10.000, diskon dari pelanggan istimewa ini tadi pelanggan istimewa itu 4%. 4% dari 10.000 itu merupakan 400 rupiah, sehingga hasilnya 9.600. Lalu 9.600 ini ada hari libur,
dia tidak libur, maka tidak diapa-apakan, dikurangi 0, tetap 9.600. Lalu 9.600, dia merupakan saudara, maka akan dikurangi 5.000. Maka hasilnya 4.600. Ya. Lalu untuk PPN-nya ini merupakan pembagian 10% dari hasil ini tadi. 10% dari 4.600. Jika pada ABC itu dia akan ditambah 100. Maka di sini 4.600 ditambah 10%-nya itu 460. Maka hasilnya 5.060 rupiah. Lalu untuk uang bayarnya dia 4.000 dikurangi dari hasil belanjanya 5.060 rupiah, sehingga minus 1.060. Ya, baik, itu tadi penjelasan dari outputnya. Saya rasa cukup untuk penjelasan dari coding dan juga hasil luarannya. Saya bisa selesaikan share-nya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya tentang ujian tengah semester, tentang program kasir, mata kuliah pengembangan aplikasi berjalan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.